Oke, teman-teman, kembali lagi sama gue Giza Paturusi di channel Vespa Speeding Indonesia. Wah, ketemu lagi kita semuanya, teman-teman, apa kabar? Semoga kita selalu diberikan kesehatan, kita selalu diberikan keberkahan. Apalagi ini kita tuh pengen, semoga apapun yang kita pengenin bisa ke-achieve ya teman-teman. Nah, teman-teman apa kabar? Semoga kalian sehat-sehat, oke? Nih, hari ini gue berkesempatan ya untuk mereview salah satu motor yang menurut gue ini udah cukup sering banget kita lihat ada di TikTok, ada di Instagram. Tapi gue nggak tahu nih ini motor udah pernah direview sama YouTube lain atau belum. Semoga Speeding Indo jadi yang pertama ya. Hari ini gue berkesempatan untuk mereview motor yang dimana dibikinnya nih khusus banget untuk kontes teman-teman. Jadi kalau lo misalkan kontes pakai touring juga dong, pakai ini enggak. Nih dia memperuntukkannya memang khusus untuk kontes. Dia nih memfokuskannya motornya nih untuk kelas racing look, teman-teman. Tanpa basa-basi, kalian lihat dulu kegantengan motor ini. Ini dia. Si Jack milik PT Si Kembar, bro. Teman-teman, ini di sebelah gue udah ada motornya. Motor yang tadi gue jelasin, yang pengen kita review di hari ini, di tanggal berapa nih sekarang, 21 Februari tahun 2023. Ini motornya udah di sebelah gue, motor dari Si Kembar ya. Nanti kita juga bakal ngobrol sama salah satunya. Jadi sebenarnya ini dua-duanya datang teman-teman, cuman kita ngajak ngobrolnya si satu orang aja gitu. Mungkin tanpa basa-basi, kayaknya gue tuh penasaran juga sebenarnya ini tuh motornya tuh dimodifnya tuh apa aja, terus kenapa harus Vespa gitu. Jadi lebih baik kayaknya kita langsung panggilin aja ownernya, yaitu Kendra. Oke. Halo Ken, apa kabar Pak? Sehat ini. Oke, sip. Oke. Ken sehat Ken? Aman. Ini dia nih orangnya nih guys ya, yang rame di nggak taunya rame di TikTok nih, terus apalagi di dunia pervespaan dia cukup ngasih surprise banget ke anak-anak yang tentunya untuk teman-teman Vespa kontes ya. Karena menurut gue nih sebelum kita bahas motornya lebih dalam Ken, gue mau nanya dulu deh, ini lu kembar ya Ken? Iya. Ya oke. Kembaran lu namanya siapa Ken? Resnandia. Resnandia. Kalau lu pribadi? Kendra. Kendra. Ini sebenarnya dia bener kembar Pak gitu, makanya sering sebutnya PT Si Kembar. PT ya? Kembar Senang. PT Kembar Senang. Cuman ini sebelum gue banyak nanya ya tentang motor lo, karena mungkin bukan penonton di rumah doang yang penasaran, tapi gue juga penasaran sebenarnya. Simpelnya kayak gini Pak, kenapa harus Vespa sih? Awalnya emang gua kan belum ada Vespa. Ya Oke. Kan? Awalnya. Terus ikutlah sama anak-anak Vespa dulu, jadi fotografer. Lama-lama kayak pengen gitu ya kan. Oh, lo dulu sempat foto-foto? Oh, lo dulu tuh sempat fotografer ya. gitu? Oh, oke. Terus alhamdulillah ada rezekinya. Ambil ini awal nih. Second dulu ambilnya. Oke. Sprint Trivi 2016. Oke, ini Trivi ya intinya. Ya. Oke, terus awal ya udah kayak biasa-biasa aja. Modif biasa aja ya, simple ya. Semakin kesini ngelihatnya kayak kurang aja gitu Mas. Terus pengen aja bikin Vespa yang beda gitu. Yang beda ya. Berarti mungkin deskripsi simpelnya gini. Lo berarti tuh emang hobi ya? Ya. Ini hobi nih di sini gitu, dari yang modifnya simple, knalpot shock breaker aja. Karena tuh kalau nggak salah tuh dulu motor lo sempat warna orange kan? Ya, orange. Ya kan, gue tahu juga soalnya nih motor Kendra tuh dulu warna orange gitu. Terus udah beberapa kali ganti konsep juga ya ini motor ya. Ini gila sih, banyak banget yang mau gue tanyain juga. Nah, tadi kan sebenarnya kalau kenapa Vespa, lo jawab ya emang pengen Vespa gitu kan waktu itu kan. Cuman gue boleh tahu nggak gitu, kenapa tipenya tuh sprint? Karena dulu kan emang buat daily juga kan Vespa. Oke, ya. Kalau ngambil Vespa S atau WLX kurang gede buat gua, kecil banget. Iya. Ya udah akhirnya dapat sprint juga waktu itu tahun 2019 kalau nggak salah. Oke, berarti lo memang nyari size motornya yang sekiranya masih cocok sama badan lo nih ya, gitu. Oke. Kalau lo pakai S juga kayak masih aman-aman aja sih kayaknya. Oke, Ken, ini kan gue ngelihatnya juga motor lo nih, ini bisa dibilang nih motor kesayangannya Si Kembar nih ya. Gitu kan, karena mungkin ini bisa jadi motor pertama lo juga. Vespa pertama ya. Dan kayaknya nih motornya bukan cuma ini guys gitu. Ini motornya kalau gue lihat di TikTok banyak banget nih anak nih. Cuma nanti gue bakal tanya ya kenapa pada akhirnya dia beli beberapa Vespa lagi. Oke Ken, ini kan gue kayaknya kalau dari mata gue pribadi ini kan sebenarnya mungkin konsepnya racing look gitu ya, atau mungkin ada kata-kata lain lah, gue nggak paham gitu. Cuman ini beberapa kali nih
mencuri perhatian buat gue kalau di kontes. Ya. Gue ngeliat langsung motor lo tuh waktu di Brotos ya. Ya, benar. Waktu di Brotos teman-teman. Karena menurut gue motor yang kayak Andrea build ini perbedaan sama modifikasi Vespa lain cukup banyak gitu loh. Gitu menurut gue ya, kayak nanti kita bakal tanya-tanya deh apa spesifikasi si motornya. Gitu. Oh iya, lo sebelumnya tinggal di mana Pak? Daerah mana? Gua di Depok, Mas. Asli sana ya Depok. berarti ya. Iya. Oh, oke. Lo umur lo berapa sekarang? Sekarang mau 21. Mau 21. Oke, siap-siap. Tadinya sebenarnya gue mau main ke garasinya kayak Andre, cuman nanti soon gue bakal main ke sana ya kita ya. Oke, nih tadi kan gue juga udah bikin question box di Instagram, tapi itu nanti ya. Sebelum kita masuk ke question box, boleh nggak sih lo coba simple aja kira-kira spesifikasi motor lo nih ya. Mungkin gue nggak tahu kalau misalkan gue suruh jelasin lo semuanya nih lo bakal apa enggak, cuman ya sesimpel dari kaki-kaki dulu deh. Kalau kaki-kaki depan kita velg pakai WSF. 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 Oke. Ini mirip BBS nggak sih? Iya, mirip BBS modelnya. Ya? Oke. WSF ya. Oke. Pakai disnya 6 hole yang Dis punya 6 GTS hole. ya. Oke. Soalnya kan ngincer disnya yang rada gede. Benar. Dis 240. Terus kaki-kaki depannya pakai Basoka. Basoka. Ini Iya. yang bisa di-adjust naik turun ya? Yang pakai angin. Kayak kaliper nyesuaiin baut aja. Ini kaliper pakai Otopunto. Otopunto tuh yang CNC ya berarti? Iya. Dulu gue sempat pakai kaliper Otopunto juga di motor gue pribadi, Trika. Kayaknya memang udah cukup banget sih gitu. Sebenarnya tuh gue salah satu orang yang malas banget di Vespa overbrake. Ya, yang pengeremannya gede. bener, yang gede banget tuh gue paling bener-bener males banget gitu. Waktu itu makanya gue mutusin untuk beli kaliper Otopunto, cuman Excel Sitting SIP itu Ya, tuh rada jarang juga. Karena kemarin tiba-tiba ada yang menawarkan M50 sangat murah, jadi coba saya bayarkan. Tapi kayaknya kalau overkill banget, overbrake, gue kayaknya bakal gue ganti deh. Ban ini pakai apa nih Ken? Ban pakai Maxxis R1. Size-nya 110 depan. 110 ya? Depan belakang. Soalnya bener teman-teman, ini motor dia waktu tadi baru diturunin dari waktu mau diturunin dari towing, gue ngeliat anjir ini motor pendek banget, bener-bener pendek gitu. Oke, dari kaki-kaki depan udah nih. Ya. Terus kalau dari belakang nih kira-kira kayaknya disc brake juga ya Ken? Iya, Kalau double velg disc. sama ya WSF ya? Velg sama. Oke, untuk pengereman belakangnya lo gunain apa Pakai Ken? Otopunto juga. Otopunto Iya, juga. Otopunto depan tuh 4 pot kan berarti ya? Iya. 4 pot ya. Ini yang hijau juga. Yang hijau Warna juga. hijau juga. Wah, Bisa main oke. depan belakang biar nggak belang Biar gitu. nggak belang. Terus gue tadi juga ngelihat beberapa emang ada aksen hijaunya ya, kayak Ya. ini nih apa? Ini gas. Iya, gas spontan, terus balancer juga. Nah, ini nih sebenarnya menurut gue bisa dibilang ini adalah knalpot yang kayaknya cukup bikin mata kelihatan juga nih. Iya nggak sih? Ini di motor gila banget nih motor. Knalpot apa sih Ken? Ini pakai TCM Project Custom request. Berarti knalpot ini by request dari ya. lo untuk si motor lo ya? Motor lo tuh dinamain siapa nih? Jack. Jack. Kenapa nih Jack nih? Awalnya kan oren dulu kan, terus udah Jack The aja udah. Boleh The Jack Pak, bener dulu oren, iya. Nah, oke. Dulu gara-gara oren tuh gue tuh apa Snail Booster Booster, ya? Iya, ya. Snail Booster tuh gue ngeh banget tuh motornya dia. Ini knalpot udah, terus nih untuk di kipas nih. Kipasnya gimana kita nih? custom di Illusion Garage, Bayu Illusion. Oh, Bali. Iya, di Bali. Oh, Sekalian di bikin Bayu. rangka sama bodi Nah, transparan. nih kayak Andra udah ngebahas yang menurut gue cukup rada-rada sip banget, dan yang ini kenapa gue bilang akhirnya ini cukup beda banget nih Vespa modifikasinya, dan ini salah satunya ya. Kita langsung aja Ken, nih body lo sebenarnya di mata gue tuh rada anjir ini beda banget Pak gitu, karena lo dulu tuh gue pernah kepikiran gimana ya ngelihat motor tuh tapi transparan, karena gue belum pernah ngeliat mobil pun transparan, kayaknya belum ada gitu deh, belum pernah lihat dan atau belum ada kelihatan sering. Nah ini pengerjaannya tuh kalau gue boleh tahu dan biar teman-teman tahu, ini tuh modelnya tuh apa sih sebenarnya nih, kok kayak gue bisa ngeliat ke dalam ya gitu. Jadi awalnya kan gue pengen punya Vespa tapi nggak ngilangin ciri khas Vespa. Yap. Bodi tetap standar. Jadi dulu di mall pakai bodi ori, dipotong tengahnya, diisi resin, dipres juga di depan belakang. Dia tetap ngebentuk. Tetap ngebentuk body original Vespa Ya. Sprintnya, tapi pakai resin. Ya. Nah ini bisa dibilang ini resin ini ya, apa maksudnya gue rapi gitu loh. Ya. Biasanya kan resin kan Rada kasar melar gitu atau ya, berantakan meler, gitu kan. Cuma nih, terus kalau teman-teman ngelihat dari dekat ya, gue nggak bohong Pak, ini tuh kayak airbrushnya itu tuh 3D, di dalam tuh jadi kayak ada. Ya. Nah ini emang airbrushnya di dalam tuh ada juga atau memang? Enggak, jadi di dalam pas bikin tuh pengerjaan ada retak gitu Mas. Jadi ditambal pakai merah biar ada motif. Nah, terus Ada motif, iya. diusahain airbrushnya kemarin
Alhamdulillah ketutup semua. Sama si Mas Kaira tuh. Oh, pengerjaannya di mana? Di Kaira Painting. Kaira Painting. Ini Kaira Painting nih, sorry, domisilinya di mana nih? Di Depok juga. Di Depok juga ya. Wah, berarti pas banget Pak. Kayak Andra modifikasi motornya, nemuin yang bisa ngepainting motornya juga di daerah rumahnya dia nih. Berarti ya keren. Ini simple. Kira-kira konsep airbrushnya nih kira-kira apa sih Ken kalau boleh tahu? Ini soalnya kan awal emang mau bangunnya kan racing look, terus gimana caranya racingnya dapet, betul. Cuma masih enak dipandangnya gitu. Benernya gini sih, orang kan banyak banget ya selera-seleranya nih untuk motor-motor racing look, good looking sampai classic look tuh banyak banget selera-seleranya. Cuman ketika gua ngelihat beberapa motor-motor di Indonesia yang tepatnya dia turunin di kelas kontes racing look ini, mungkin 2 tahun belakangan atau setahun belakangan ini tuh udah cukup banyak banget yang menurut gue beda banget nih di kelas racing look gitu. Kayak siapa? Agera, Bali, ini teman-teman dari Cirebon juga. Iya siapa? Yang Cirebon. Oh Cirebon, si Mas Punpun, ya, benar. 0231, itu benar itu Pak. Jadi ini kayaknya orang tuh udah makin gila-gila sekarang. Orang pusing nih, salah satu orang pusing nih kayak Andre nih. Ken, ngebahas body tadi udah dijelasin juga sama kayak Andrea kalau pakai bahan resin. Yang tapi dia tuh ingin tetap mempertahankan ciri motornya bentuknya kayak gimana ya. Karena ini bentuknya tuh nggak yang kayak dilekukin. Nih tetap kayak standar. Lekukan standar. Rapi banget Pak. Lo kalau dari deket ntar lo lihat dari deket nih beda banget sih. Di bagian kayak gue lihat ada aksen-aksen titanium nih Ken. Nah kalau boleh tahu tuh aksen titaniumnya tuh ada di apa aja sih? Titanium pertama kita ada di rangka, tangki, terus knalpot sampai injekan, sama grill ini biasanya kan orang terus kita bikin beda custom titaniumnya ini nih kalau boleh tahu di mana? TZM Project. Semua pengerjaan titanium itu di TZM. Tadi kan gue bilang banyak modifikasi Vespa Sprintnya si Keandra, si Jack. Ini cukup beda banget ya modifikasi dari Vespa Racing Look lainnya. Tadi salah satu bodinya. Terus yang ini adalah yang kedua rangkanya Pak. Ini diganti sama dia pakai titanium juga dan desainnya ini menurut gue cukup compact banget di dalam body Vespa. Ini pengerjaan bikin dan risetnya berapa lama Ken? Awalnya kan sebelum titanium kita udah bikin mal di Bali di Lucian Art. Jadi itu semua dibikin pakai mal aslinya. Sebelum dipotong dibikin sebelah dulu. Jadi tetap center bodinya. Link yang dirubah tuh di shock. Soknya jadi tadi kan tegak, dia jadi miring. Jadi dia soknya tuh modelnya kayak Ducati gitu Pak. Iya, miring gitu dia. Soknya tuh bukan begini lagi nih. Nah ini shock breaker belakangnya pakai apa Ken? Pakai punya Ninja. Pakai punya Ninja. Berarti plug and play ya? Lo beli buat Ninja tapi langsung dipasangin ke sini ya? Pusingan nih orang nih beneran nih. Iya, Ohlins ya? Shock breaker belakangnya pakai warna hitam juga Ohlins ya biar nggak belang ya Pak ya? Oke. Ada adjusternya juga tadi gue bilang di itu. Oke Ken, ini sebenarnya motor lo tuh untuk kelas racing look menurut gue udah melebihi dari cukup Pak gitu loh. Dia udah melebihi dari cukup banget gitu loh. Tadi ada beberapa teman-teman juga yang nanya, gue penasaran banget juga gitu loh. Terus di depan gue lihat juga ada radiator ya Ken? Radiator pakai KTT ya? Oke, ini KTT itu sebenarnya kalau nggak salah tuh memang ada beberapa radiator KTT tipe-tipenya gitu kan ya? Ini buat e-making loh. Oh buat e-making? Oke. Nah, gue pengen naik ke batok deh gitu. Ini karena menurut gue batoknya cukup beda juga nih. Ini yang paling pertama mungkin teman-teman nanya ya, kira-kira speedometer tuh pakai apa Ken? Speedometer pakai punya Z1000. Z1000. Kawasaki. Pakai Z1000 ya Pak. Oke, kalau untuk switch buat ininya gitu-gitu pakai punya Honda Forza 250. Kanannya punya CBR 400. Kanannya punya CBR 400. Oke, nah kalau untuk brake levernya nih pengeremannya pakai yang kanan RCS 15, yang kiri RCS 17. RCS 17. Oke, levernya kanan kiri pakai Brembo ya. Itu teman-teman. Belum tentu brake lever Brembo, kalipernya juga harus Brembo ya, Pak. Jadi masih bisa juga untuk semua kaliper nih boleh juga nih untuk kita pengingat modifikasi lain-lainnya. Nggak dibahas kalau kita ngebahas racing look, tapi mesinnya nggak kita tanya. Pak. Kayaknya Keandra juga untuk mesinnya nih baru-baru lo build juga ya? Baru sebelum sebelum Brotos baru dibikin. Sebelum Brotos lo baru bikin engine-nya ya gitu. Tapi karena ini bener sih, karena Keandra ini nge-build sepol ini menurut gua kalau misalkan mesinnya duluan mendingan dulu mesinnya ya. Terakhir aja. Di akhir aja. Yang gue penasaran juga gini. Ini kan lo shock breaker kan pakai punya Ninja ya? Dudukan bawahnya tuh lo rubah
atau enggak? Yang Kalau dudukan bawah tetap punya tetap Vespa. sama ya? Oh, masuk ya? Jadi pakai atasnya juga aja. Ya Wah, disenterin makanya bodinya kan rada kayak gitu. Oh, oke. Nah, kita langsung masuk ke pertanyaan kira-kira nih engine-nya si Jack nih gimana nih teman-teman? Gue tuh sebenarnya kalau ngebahas engine tuh seberkenannya owner pak, gitu. Ya. Lo mau kira-kira ngasih taunya ke teman-teman di rumah kayak gimana? Karena menurut gue ini udah bukan full spec pak, ini udah double full spec pak. Ini bener-bener udah semuanya gitu. Walaupun gue nggak tahu ya ini Kiandra tuh udah ngerasa semuanya apa belum gitu. Boleh nggak dijelasin spek mesinnya? Jadi mesinnya kemarin sebelumnya kan 63 itu buat touring-touring harian itu masih enak. Terus berhubung motor udah hancur sekalian, jadi iya benar. buat di rumah aja sekalian gedein speknya jadi. Bener, jadi bener-bener lo gedein speknya nih ya, makanya sampai lo pasangin radiator di depan. Gue sih sebenarnya gini pak, dari video Speeding Indo nge-review motornya kayak Andre ini, orang-orang tuh akan terbuka ketika memang kayak contohnya kayak Andre nih, dia fokus nge-build motor ini si Jack untuk kontes. Nah, untuk kontes pak, pembahasan kontes ini tuh nggak bisa kalau kita touringin juga dong. Mungkin Kiandra nyuruh ridingnya juga nggak mau kayaknya dah. Gue kayak kalau punya motor kayak Kiandra sih, gue pakai ke Sudirmannya juga malas pak gitu. Apalagi ketemu hujan gitu kan. Ini motor kondisinya nyala, gue tahu ya motor kondisinya nyala, walaupun spesifikasi mesinnya juga udah gila. Interior eksterior ini pol-polan gitu. Nah teman-teman, ini gue coba pengen lebih mendalami lagi spesifikasi engine-nya si Jack. Kira-kira gimana nih? Kayak untuk spek jadi ini mesinnya pakai ukuran 68 free kalau orang sekarang 68 free 6 bebas gitu istilahnya. Cuma kita pengen motor tetap nyala aman, jadi nggak distrukin kemarin. Jadi 68 free struk standar. Berarti struk standar. Elektrikalnya juga dimaksimalin. Kita pakai MSD coilnya. Coil MSD. Ditambah rest panel sama ECU juga diganti. Tambahin FPR juga kan biar kuat. Oke. Ini speknya 68 intinya ya. Ya. Gitu. Kalau untuk CC kalian udah tahu deh tuh udah apa. Jadi gue tuh sebenarnya nih udah mulai kepancing untuk ngebacain question box yang ada di Instagram Speeding Indo tadi. Overall gue udah ngejelasin motornya si Kiandra si Jack ini compact pak, simple, tapi kayaknya obrolan gue tadi sama Kiandra nih semoga bisa kalian dapet lah. Sekarang jadi kita langsung gue bacain aja ya. Pertanyaan dari netizen. Ini biasanya ada yang nyebelin. Ada yang aneh-aneh. Ada yang aneh-aneh. Kenapa ngebangun motor sampai segitunya selain karena lo suka? Ada tujuan juga sih awalnya. Tujuan karena terpancing. Oh terpancing. Ini ada gue kalau nggak salah juga. nih project sakit hati pak. Iya benar. Oke, tapi gini pak, lo setiap mau nge-build apapun itu nggak motor, nggak lo mau naikin gaji lo di kantor juga seenggaknya kayaknya perlu ada sesuatu yang mendorong lo gitu. Tapi congrats kan menurut gue juga kemarin dia baru juara 1 ya. Kontes di mana tuh kan? Di KNJJ. Acara ninja gitu. Ini masalahnya lawannya ini motor ninja Street Open. Street Open. Lo berarti racing Street Open. Gokil pak, lawan ninja. Dan itu gila-gila juga semua ya benar. Bang, duitnya dari mana bang? Ada yang nanya, gue ngomong nih. Bang, duitnya dari mana bang? Tuh, ada yang nanya. Kita dari sponsor Tuan Takur. Betul, bilangnya kalau anak-anak bilangnya rumah anak-anak sponsor Tuan Takur ya. Semoga gue bisa ngobrol sama Tuan Takur. Siapa tahu pengen disponsorin juga Trika pak Tuan Takur. Oke, kita lanjut. Motivasi. Nah, motivasi mungkin sebenarnya tadi udah kejawab ya kayaknya karena pernah ada tujuan juga segala macam. Bang, ya itu rest panel itu kan untuk orang ngeliat nih. Kenapa ditaruh di engine? Karena kita lebih mau nge-explore bagian boxnya, jadi dimaksimalin. Ditaruh semua di engine. Berarti biar lebih padat si rest panel pun walaupun harusnya di depan. Di depan harusnya kan di sini biasanya. Bener, oh iya biasanya dicolok di depan atau di dekat speedo gitu ya. Kita kan emang mau expose-nya di bagian box, jadi ditaruh di sini. Jawab guys, jadi dia bakal nge-expose di bagian box biar lebih padat. Ya, biar lebih padat. Ganteng harus, kenceng juga gak sih? Cobain aja. Kayaknya kalau yang ini gue gas, gue cuman butuh dengernya doang, nggak apa-apa sih kayaknya kan ya. Kita ngeri kalau amit-amit gitu kan bajai kan di sini kan kadang suka ngeselin. Kalau ini kegebuk langsung boleh. Ada 2 pertanyaan terakhir kan dari netizen. Ini kira-kira akan menjadi konsep yang terakhir atau bakal lo rubah-rubah lagi nih sih? Masih ada kejutan selanjutnya. Masih ada kejutan selanjutnya. Nggak bisa habis nih emang nih orang nih. Lo kayak harus beliin gue Vespa nih Pak satu. Ya kita bikin juga nih Vespa begini. Pertanyaan terakhir adalah total keseluruhan biaya modif Jack berapa? Lo pernah ngitung tapi kan?
Paling hitung kasar-kasarnya aja. Iya, kasar-kasarnya nggak apa-apa deh. Ini Kalau- biar netizen tuh punya bayangan Pak ngeliat motor lu. Dia aja gue denger nih emang ngeri nih kayaknya. Kalau dari awal banget masih di bawah 500. 500 juta Pak. Ya, Ini udah sama motor. sama motor. Bawah 500 lo Iya. lo bilang di bawah 500 tuh berarti pala 4 masih bisa kan? Bisa. Wah, lampret sih kan Cuma bener gua kan? nggak pernah bener-bener rinciin Sama kayak sama gitu Pak. kan. Gua motor tuh setiap proyekan motor yang udah gua build, gua jarang banget gua tulis yang bener-bener gitu. Oke. Ini udah di penghujung gua ngobrol bareng Andra. Ken, thank you banget ya Iya, aman, waktunya. Mas. Semoga teman-teman di rumah dapat apa yang dia cari gitu, dapat pertanyaan-pertanyaan dan jawabannya langsung dari lo, dan semoga juga kita bisa kontes terus ya. Iya. Semoga dunia otomotif ini bagus. Ken, yang terakhir please banget nih. Kira-kira apa masukan lo untuk modifikasi Vespa di Indonesia dan mungkin perkontesan di Indonesia? Mungkin yang pertama gue pengen nunjukin nih kalau racing tuh kayak gini loh, contohnya Oke, misalkan. good ya. Terus buat kontes semoga jalan terus lah. Ada terus Jangan ya, Pak. senang-senang juga kan di sana. Iya. Semoga di acara-acara selanjutnya penjurian atau penilaiannya bener-bener detail. Ini pesan-pesan dari Andra menurut gue udah cukup menggampar semua juri-juri kociak gitu ya, dan semoga acara-acara juga semakin banyak. Gue sekali lagi terima kasih banyak Andra. Aman, Udah Mas. 20 menit lebih kita ngobrol, nggak kerasa ya. Karena kalau ngobrolin motor-motor yang Speeding Indo review nih kadang Nggak lo bukan habis orang ya. pusing lagi kayaknya deh Ken. Pesan buat Speeding Indo Pak. Speeding Indo sejauh ini sih gue lihat udah keren banget, Mas. Amin. Asli. Semoga kita semua keren. Harapan gue, selain teman-teman di rumah, gue kayak Andra sama teman-teman di rumah dan seluruh tim yang ada di PT si kembar, apalagi si Om sponsor ya Om, salam kenal Om gitu. Jadi semoga kita semua dikasih kesehatan terus, Ya. dikasih perlindungan dari Tuhan kita, dan yang terakhir selalu cintain apa yang lo suka teman-teman. Oke, sampai ketemu lagi di Speeding Indonesia.